Baiklah, perkenalkan saya Trifonia. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi dari pemateri ketiga, yaitu A. Konsep belajar siswa reguler. Siswa biasa belajar dalam kelas klasikal setiap harinya. Kelas disupervisi oleh seorang guru kelas atau guru bidang studi yang menangani sekitar 19-23 siswa. Di tingkat SD, satu kelas akan ditangani oleh seorang guru dan seorang asisten guru. Siswa akan belajar bersama, baik dalam kelompok maupun mandiri. Disesuaikan dengan tema dan kebutuhan pada masing-masing mata pelajaran. Dalam kelompok siswa terkadang ditemukan beberapa siswa yang mengalami kesulitan akademik pada mata pelajaran tertentu. Untuk membantu memahami pelajaran dengan baik, sekolah menyediakan kelas remedial yang disupervisi oleh seorang guru bidang studi yang bersangkutan. B. Konsep belajar peserta didik berkebutuhan khusus. Siswa dengan berkebutuhan khusus menjalani proses pembelajaran tidak hanya di kelas reguler, namun juga di kelas khusus individual. Siswa tetap diperkenalkan pada konsep belajar klasikal di kelas bersama-sama siswa biasa, untuk memberikan pengalaman serta pembiasaan dalam berinteraksi dan mengalami dan bersosialisasi dengan lingkungan sosial mereka. Bagi siswa yang masih mengalami hambatan konsentrasi, emosi, dan perkembangan, proses belajar di kelas klasikalnya masih harus didampingi oleh guru pendamping. Satu orang guru pendamping diperuntukkan bagi satu orang siswa. Guru pendamping direkrut dan dipekerjakan oleh orang tua siswa dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah. Selain belajar secara individual dan klasikal, anak berkebutuhan khusus juga menjalani proses belajar dalam kelompok kecil. Tema yang biasanya berkaitan dengan keterampilan bina diri, sosialisasi, perkembangan motorik, pendidikan vokasional, atau hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Biasanya metode belajar berupa bermain peran dan permainan, dan disupervisi oleh beberapa guru learning support departemen dan guru pendamping siswa. C. Konsep belajar siswa gifted dan talented. Siswa yang mempunyai kecerdasan di atas rata menjalani proses belajar secara klasikal di dalam kelas bersama siswa lain. Biasanya mereka dapat menguasai konsep pelajaran lebih cepat dan komprehensif dibandingkan dengan siswa lain. Berkaitan dengan hal tersebut, sekolah memberikan kebijaksanaan bagi masing-masing guru kelas atau bidang studi untuk memberikan pekerjaan tambahan. Bagi para siswa gifted tersebut, biasanya extended work tersebut dapat berupa penambahan jumlah soal atau penambahan bobot soal. Bakat dan potensi seluruh siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus dalam bidang non-akademis, diakomodasi oleh sekolah melalui kegiatan musik, seni, teater, dan olahraga. Sebagai bentuk perwujudan di perpaduan di berbagai talenta dan potensi siswa dalam seni, musik, dan teater. Yang selanjutnya adalah program belajar. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama dalam memperkaya metode pengajaran, dilakukan improvisasi sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Namun materi pembelajaran tetap mengacu dan berdasar pada ketetapan siswa. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, materi pengajaran juga mengacu pada yang ditetapkan perintah, yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa secara individual. Oleh karena itu, setiap siswa berkebutuhan khusus mempunyai program pembelajaran individual atau PPI yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa per individu. Bentuk dan pelaksanaan program pembelajaran individual dapat dilihat di lampiran tersebut. Yang terakhir ada one-to-one teaching atau belajar individual. Sebagai salah satu metode pembelajaran yang dituangkan dalam program pembelajaran individual, selain belajar secara klasikal, bagi siswa juga belajar secara individual yang disebut one-to-one teaching. Sesi belajar one-to-one dilakukan di ruang belajar khusus individual yang berada di ruang learning support development. Satu siswa akan belajar dengan seorang guru atau yang menyupervisi siswa bersangkutan secara tetap dalam kurun waktu yang ditentukan.
Ruang dan fasilitas belajar individual akan disetting sesuai dengan ergonomis dan kebutuhan siswa. Sementara materi, metode, serta cara penanganan bagi siswa mengacu dan sesuai dengan program pembelajaran individual atau PPI. Belajar individual di Learning Support Development juga harus ditunjang dengan terapi yang dibutuhkan oleh siswa berdasarkan saran psikolog, tetapi dilakukan di luar sekolah oleh terapis atau ahli. Kerjasama antara pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan, sehingga guru dan orang tua pun mengetahui cara penanganan siswa oleh terapis yang bisa diaplikasikan sewaktu-waktu di sekolah dan rumah apabila dibutuhkan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.